Shalom anak-anak SMP Penuai yang diberkati Tuhan. Sudah siap beribadah? Mari sama-sama kita berdoa mengawali ibadah kita pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami punya gembala yang baik. Engkau yang senantiasa memperhatikan hidup kami. Engkau yang menyegarkan jiwa kami. Engkau yang menuntun hidup kami kepada jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita naikkan satu pujian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia yang membaringkan kita di padang rumput hijau. Dia yang menyegarkan jiwa kita. Ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Dia gembala kita yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Dan sebelum kami akan menerima pelajaran demi pelajaran, kami percaya Engkau akan menguasai hidup kami dengan firman Tuhan, memberkati kami dengan firman Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Meteraikan firman Tuhan dalam hati kami, sehingga firman Tuhan tertanam, bertumbuh, dan berbuah-buah, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar kalian semua, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Tentunya kalian merasakan sukacita yang luar biasa
kalian merasakan kasih dan kuasa Tuhan melingkupi kita semua. Amin. Sebab itu, mari terima firman Tuhan saat ini. Kita akan dengar, kita akan baca firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita sukacita, memberikan kita damai sejahtera. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Kalau kalian ada Alkitabnya, mari sama-sama kita buka. Baik itu juga Alkitab di dalam HP kalian, mari sama-sama kita buka, sama-sama kita baca di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Tema kita masih di dalam kemurahan. Ya, haleluya. Mari kita baca Matius 5 ayat yang ke-7. Sudah dapat semua? Pada hitungan ketiga kita akan bacakan ayat ini. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang-orang seperti apa yang dikatakan Alkitab yang berbahagia? Adalah orang-orang yang murah hati. Ya, berbahagia bukan diperoleh, atau suatu sukacita bukan diperoleh dari dunia ini. Tetapi apa? Kebahagiaan yang sesungguhnya kita dapati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah kebahagiaan yang akan dimiliki sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki apa? Yang memiliki kemurahan hati. Ya. Kemurahan hati ini bisa juga berbicara tentang kebaikan hati, tulus hati. Ya, kalau kebaikan hati itu berarti suka mengasihi sesama kita, suka menolong sesama kita, ada belas kasihan yang kita tunjukkan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan dari kita. Amin. Apakah firman Tuhan yang selama ini kita dengar tentang kemurahan, kita juga sudah memberikan kemurahan hati kita kepada mereka yang membutuhkan pertolongan kita? Apakah itu sudah kita lakukan? Mari, kalaupun kita belum bisa melakukan itu, belajar dan terus kita belajar. Untuk apa? Untuk kita terlebih dahulu menerima kemurahannya daripada Allah. Ya. Berarti kalau kita mau menerima kemurahan atau kita mau melakukan kemurahan dari hati kita, memang itu semua berasal dari hati. Kalau hati kita baik, kita pasti akan melakukan yang baik. Kan? Kalau hati kita tulus, kita pasti akan memberi dengan ketulusan hati kita. Dengan kemurahan hati kita, semuanya berasal dari hati. Dalam Amsal dikatakan semua terpancar dari hati. Ya, apa yang kita lakukan, baik perkataan kita, baik tingkah laku kita, semuanya dari hati. Kalau hati kita benar, pasti apa yang kita lakukan juga benar di hadapan Tuhan. Amin. Dikatakan situ karena mereka akan memperoleh kemurahan. Di saat kita memiliki atau murah hati, melakukan kebaikan kepada seseorang, karena kita tahu Tuhan terlebih dahulu sudah berbuat kemurahan hatinya dalam kehidupan kita. Pada saat kapan kita merasakan kemurahan hati yang daripada Tuhan? Sampai saat ini kemurahannya tetap untuk selama-lamanya.
ada satu pujian, ya mungkin pujian ini cukup lama, ya tapi itu bisa memberikan kita suatu, wow, ternyata kemurahan Tuhan itu lebih daripada hidup. Lagunya seperti ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oleh karena kemurahan Tuhan itu melebihi apa yang kita hidupi sekarang ini. Ya, kalau kita tidak memiliki kemurahan Tuhan, apalah artinya kita hidup di dunia ini tanpa Tuhan, tanpa apa yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Kita menjadi berarti, hidup kita menjadi berarti, hidup kita penuh dengan masa depan, karena Tuhan memberikan kemurahan itu dalam kehidupan kita. Amin. Ketika kita menerima kemurahan hati Allah dalam hidup kita, kita pun dapat melakukan kemurahan hati kita kepada mereka. Mungkin mereka belum mengenal Tuhan secara pribadi. Lewat kemurahan yang kita berikan kepada mereka, mereka dapat mengenal siapakah Yesus itu sesungguhnya. Siapakah Tuhan yang kita sembah. Ya, kita pasti akan berbahagia di saat kita memiliki pribadi yang penuh dengan kemurahan hatinya, yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan kasihnya, kebaikannya. Sungguh tidak terukur, sungguh juga tidak terduga kasih Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Lebih daripada hidup. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati anak-anakku yang ada di rumah, yang menikmati berkat firman Tuhan saat ini, bahkan semakin mengerti bahwa kita harus memiliki buah roh kemurahan itu. Haleluya, haleluya. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan, renungan singkat yang kami dengar. Kami percaya Engkau menguasai hidup kami, menguasai hati kami, menguasai perkataan tingkah laku kami. Karena kami percaya di saat kami menerima firman Tuhan, maka firman Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, memberkati anak-anak-Mu dengan kepintaran hikmat yang daripada Tuhan. Kami percaya mereka juga diberkati melalui kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Cukupkan apa yang mereka perlukan. Kami berdoa, hamba berdoa buat orang tua mereka ya Tuhan. Engkau akan memberkati kehidupan orang tua mereka, saudara-saudara mereka. Tuhan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam bisnis mereka, dalam pelayanan mereka, baik di tengah-tengah keluarga maupun pelayanan mereka kepada Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya juga Engkau melindungi mereka ya Tuhan, dari segala kuat kuasa yang bukan daripada Tuhan, dari segala orang-orang yang mau berniat jahat, baik juga virus-virus penyakit. Tuhan proteksi anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan lingkupi mereka ya Tuhan, sertai dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami sudah menerima berkat firman Tuhan. Kami alaskan firman ini yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.